Salam milenial. Salam dari Budapest, Hongaria. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2018. Semoga pemuda Indonesia dapat terus menginspirasi, Bijaksana dalam bertindak, terus semangat untuk berkarya. karena di pundak kitalah para pemuda masa depan Indonesia berada. Indonesia merdeka. Salam milenial. PPI Republik Irlandia mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2018. Putra-putri Indonesia bersatu. Indonesia Jaya. Salam milenial. Kami pemuda Indonesia dari Kairo, Mesir mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda. Pemuda Indonesia harus diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berkiprah dan membawa perubahan. Mari kita bangun Indonesia dengan ide-ide yang segar dan inovasi tanpa batas dari darah kaum muda. Salam milenial. Salam, saya Behisri Zahra, Sekretaris Umum PP Dunia 2018-2019. Pesan saya untuk pemuda-pemudi Indonesia, mari kita tingkatkan asupan rohani, jasmani, dan pengetahuan kita untuk meneruskan bangsa Indonesia yang lebih maju dan inovatif. Salam milenial. Sawadika. Kami dari PPI Bangkok, Thailand. Harapan kami untuk Indonesia, semoga pemuda Indonesia dapat semakin menghargai perbedaan, Semakin selektif dalam memilih informasi, dan bijak dalam menyampaikan pendapat. Salam milenial. Harapan kami dari PPI GIFU Jepang untuk pemuda Indonesia agar pemuda Indonesia lebih bersatu padu. Selalu melestarikan budaya bangsa. Bangga menggunakan bahasa Indonesia. berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Lebih cerdas dalam menghadapi hoaks. Walaupun di negeri orang, tetap bangga jadi Indonesia. Apapun pilihannya, tetap satu Indonesia. Assalamualaikum. Salam milenial. Dari KKMI, Kesatuan Keluarga Mahasiswa Indonesia Tripoli, Libya. Kami pemuda Indonesia, berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu. Satu Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Harapan kami, semoga kita akan tetap selalu bersatu dalam kesatuan NKRI dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam milenial. Salam milenial. Salam dari kami yang mewakili pemuda-pemudi Indonesia yang ada di Adelaide, South Australia. Dalam momentum Sumpah Pemuda ini, kami memiliki 3 harapan yang akan disampaikan. Kami berharap 3 hal. Yang pertama adalah mari kita para pemuda dan pemudi Indonesia di seluruh penjuru dunia untuk terus merawat dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, mari kita para pemuda dan pemudi Indonesia di seluruh penjuru dunia mempersiapkan diri, membangun diri untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Yang terakhir dari kami berharap para pemuda dan pemudi Indonesia di seluruh dunia untuk terus aktif berkontribusi dalam membangun Indonesia. Terakhir kami sampaikan selamat Hari Sumpah Pemuda. Sekian, terima kasih. Salam milenial. Salam milenial. Kami dari Seda Jepang mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda untuk Indonesia. Tetap semangat membangun bangsa dengan karya dan kontribusi sesuai dengan passion masing-masing. Siapa kita? Pemuda Indonesia. Salam milenial. Kami pelajar Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Nama saya Muhammad Ridho. Saya Kania dan saya Azlina. Harapan saya untuk pemuda-pemudi Indonesia adalah tetap kreatif dan memberikan sumbangsinya kepada negara. Tetap berkontribusi baik itu akademik dan non-akademik untuk kemajuan Indonesia. Memberikan perubahan ke arah yang lebih positif untuk generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih dan Selamat Hari Sumpah Pemuda. Salam milenial. Salam kami dari Tehran, Iran.
Jadilah pemuda yang kreatif, ekspresif, Intelligence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial. Salam dari kota Zulfi, Arab Saudi. Memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2018. Semoga pemuda dan pemudi Indonesia dimanapun berada bisa menjadikan momen Sumpah Pemuda ini menjadi momen yang dimana kita bisa mengambil banyak pelajaran, bisa mengambil hikmah dari sejarah yang pernah terjadi, dan kita bisa berkontribusi besar untuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi teman-teman kita dari PP Dunia. Ada yang hafal tadi dari mana aja? Dari Jepang. Dari Budapest ada tadi. Banyak banget ya. Jauh banget ya. Oke, ini teman-teman pada keluar pada kemana? Ini semuanya? Tadi penuh, sekarang sepi Iya. ya. Sholat Oh sholat ya, berarti nanti akan balik Subhanallah lagi. ya. Karena tentunya pembicara seperti tadi yang kita bilang masih banyak sekali yang akan tampil di sini. Dan pasti Betul. masih banyak sekali yang ditunggu oleh seluruh teman-teman yang ada di sini. Pastinya. Jadi tadi kita udah bahasnya macam-macam ya. Tadi kita udah bahas budaya Indonesia, bahas digital juga. Benar. Terus reformasi pemerintahan. Itu dia banyak macam-macam. banget. Dan tentunya ini tema-tema yang akan datang selanjutnya juga tidak kalah menarik. Nanti juga masalah olahraga juga akan Betul. dibahas. Juga apa sih inspirasi-inspirasi dari timur. Karena ternyata banyak juga tokoh-tokoh dari timur yang pastinya sangat menginspirasi. Betul sekali. Kemudian nanti ada juga kita akan membahas mengenai masa depan pemimpin milenial gitu ya. Yes, betul sekali. Teman-teman di sini masih semangat? Oke, kita tes dulu semangatnya karena udah sore ya. Nanti kalau misalnya kita bilang generasi milenial, semuanya teriak layani generasi kita, oke? Oke, kita tes sekali ya. Generasi milenial. Tepuk tangan dong. Oke, luar biasa. Oke, karena semua tadi sudah semangat, kita lanjut ke acara berikutnya. Ini kita akan memasuki sesi berikutnya yaitu dengan tema peluang lapangan kerja, olahraga, dan kreatif. Namun sebelumnya, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Di tahun 2018 ini, Indonesia mengadakan 3 event internasional, Asian Games, Asian Para Games, dan pertemuan tahunan IMF. Semuanya sukses dan dipuji banyak negara lain. Kita harus bangga dengan pencapaian ini dan harus terus meningkatkan prestasi di tengah kompetisi antar bangsa. Indonesia bisa lebih baik. 90 tahun Sumpah Pemuda, Millennial Fest, layani generasi kita. Semangat Asian Games 2018 masih terasa hingga saat ini. Masih terngiang bagaimana bangganya Indonesia yang menjadi tuan rumah perhelatan olahraga terbesar se-Asia. Itu semua dapat terwujud berkat kerja bersama anak bangsa di bawah kepemimpinan semangat Bapak Erick Thohir. Dan mari kita saksikan rangkaian semangat Asian Games 2018.
Baik hadirin sekalian, kita sambut founder Mahaka Group dan Ketua Inasgok, Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini luar biasa, katanya dari pagi sampai sore begini, mudah-mudahan nggak lewat maghrib ya, bisa selesai. Dan tentu kalau kita lihat video tadi adalah sebuah momen yang sangat inspirasi buat kita semua. Setuju? Di mana kita bisa melihatkan atau bisa memposisikan bahwa kita jadi bangsa besar. Dan momen tadi adalah momen yang sangat membanggakan buat kita semua. Dan momen tadi juga bisa mempersatukan kita semua. Karena itu saya lihat bahwa hal-hal seperti ini harus terus kita tingkatkan, harus kita bangun. Untuk siapa? Untuk tentu generasi muda yang hadir pada sore ini. Saya sangat berharap hal-hal yang tadi kita sudah kerjakan sama-sama ini terus menjadi inspirasi kita bersama. Kalau kita lihat, Asian Games adalah momen yang sangat amat berat buat kami di panitia. Kalau tidak ada gotong royong yang merupakan fundamental dari bangsa kita, ini barang nggak jadi. Tapi karena gotong royong, kita bisa sukses. Bayangkan saja, waktunya hanya 2 tahun 3 bulan. Harus menyelesaikan banyak supporting untuk kegiatan ini. Daripada fasilitas penginapan atlet, tempat pertandingan kelas dunia baik di Jakarta dan Sumatera Selatan, transportasinya. Ketika rombongan datang dari Jepang, jam 2 malam harus dijemput, datang ke tempat penginapan, lalu lapar minta makan. Harus disiapkan. Besoknya berangkat harus tepat waktu karena kenapa? Mayoritas daripada pertandingan semuanya live. 70% live. Hal lain tentu kita ingat, ketika sebelum Asian Games ini banyak event besar, ada pilkada, ada bulan Ramadan, ada juga pertandingan kejuaraan sepak bola dunia. Secara teori, ini sangat memberatkan juga ketika kita punya event besar di negara kita. Dalam waktu yang singkat, next slide. Next slide. Next slide. Nah, dalam waktu singkat, kita harus memberikan awareness. Ya, supaya orang, oh ini apa Asian Games. Karena kalau kita ingat track record Asian Games yang udah-udah, tim nasional kita selalu ranking di atas 10 besar. Gimana orang mau support. Kita juga harus edukasi, apa itu yang namanya Asian Games. Orang taunya SEA Games. Ya, orang masih selalu bilang SEA Games, bukan Asian Games. Lalu juga bagaimana create engagement. Bagaimana kita juga bikin experience orang supaya berekspresi di situ. Lalu bagaimana supaya bisa euforia. Bagaimana akhirnya tentu celebration. Kita di panitia berpikir amat sangat keras. Karena itu kita coba berpikir bagaimana menggabungkan olahraga ini bersama industri-industri lain sekitarnya.
Apa itu berupa musik, makanan, festival, dan lain-lain. Beyond the sport game itself, harus lebih besar dari gamenya. Tidak hanya sport. Kita juga harus membangun tadi dengan waktunya yang sangat mepet. Bagaimana kita harus bangun feeling of missing out, FOMO. Kalau nggak ada di situ, lu ketinggalan, kira-kira gitu. Dan yang paling penting, 30.000 volunteers dan workforce itu tidak cukup. Apalagi banyak yang tidak punya pengalaman di multi event. Kalau tidak ada partisipasi ya dari teman-teman semua, nggak bisa jalan juga. Karena kuncinya yang kedua tadi, collaboration. Bagaimana kita menggabungkan Indonesia best talent ya yang di luar olahraga supaya bisa mensukseskan event ini. Di sini kita bisa lihat, next. Bagaimana kita membangun ekosistem seperti ini. Cultural event, city branding, merchandise, art, activation, semua. Sehingga nomor-nomor yang ada di sini juga itu bagian dari tadi. Collaboration, sinergi yang bisa mensukseskan ujungnya. Ini benar-benar job creation. Apalagi job creation yang akan ditampilkan di seluruh dunia. Kapan lagi? Jangan terus kita jadi market. Kita harus memunculkan kreator. Next. Nah, ini contoh. Desainnya by Jefferson Edry. Bukan saya. Ini umurnya juga 20-an. Ya. Tetapi kita tetap memakai fundamental dari bangsa kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai maskot kita Bin Bin, Atung, Kakak kalah sama Mickey Mouse. Harus lebih playful. Bisa dijadikan boneka, dijadikan macam-macam. Lalu juga kalau kita lihat logonya itu dari Gelora Bung Karno. Tapi karena slogannya energi, kita mesti keluarkan yang namanya energi. Kenapa juga Energy of Asia? Ada juga maksudnya. Kalau kita lihat 20 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi dunia itu dari Asia. Pemenang Nobel banyak dari Asia. Penemuan banyak dari Asia. Banyak perubahan yang terjadi di global ini karena juga Asia. Dan kita adalah satu negara yang banyak membuat perubahan itu juga. Dan kita mau ada di situ. Karena itulah Energy of Asia ini menjadi moto kita. Dan semua negara peserta juga appreciate dan harus yakin bahwa Indonesia salah satu energi dari Asia itu. Ya. Ini contoh juga bagaimana ya desain medali kita. Ini Elisa yang buat ya. Dimana kalau kita lihat konsistennya ada dari logo Asian Games, tapi kita kasih lihat simbol-simbol batik. Kapan lagi promosin bangsa kita? Kalau bisa kita promosiin, kita promosiin. Kesempatannya kan belum tentu datang lagi Asian Games, mungkin 20 tahun lagi ya. Next. Musik sangat penting. Official theme song kita ya, banyak sekali kita collaboration dengan artis-artis top kita, penulis, bikin video, ini juga klip ya. Kita sinergikan. Boleh?
Everybody, sing with me and follow my move. Bagus karya anak bangsa kita? Bagus. Tapi nggak cukup. Makanya kita kolaborasi lagi dengan YouTubers di banyak negara. Karena ini event Asia. Dan kapan lagi lagu dangdut kita juga mendunia. Next. Ini contoh juga bagaimana pada kesempatan ini kita juga promosi menggabungkan olahraga dengan tourism. Ini para kreator yang bantu saya, nama-namanya tidak ditulis semua. Kalau tidak, nggak kebaca kotaknya semua, huruf semua tuh nanti. Cuman inilah sebagian kecil kreator. Karena itu saya mesti mengucapkan terima kasih kepada tadi kreator-kreator muda Indonesia, ya, masyarakat Indonesia, dan tentu juga tidak kalah pemerintah pusat, pemerintah daerah yang udah sangat bantu. Next. Alhamdulillah ini hasilnya. Next. Ini kita diakuin. Jadi jangan takut kekurangan kerjaan, ya. Shifting the job yang penting. Ini era 4.0. Salah satunya wisatawan itu juga menjadi sumber besar negara kita ke depan. Ini next. Ini hasilnya alhamdulillah. Dukungan semua, ya. Tiket lakunya 1 juta tiket. 32 juta sosial media yang hit. 100 juta digital campaign. Yang paling luar biasa ini sebenarnya deg-degan waktu itu. Bisa nggak Asian Games ini ditonton menjadi event yang terbesar, ada event lebih bagus dari Olimpiade. Ini kita hit 5,3 miliar viewers.
Tapi story-nya nggak berhenti. Ya, story-nya nggak berhenti. Saya mau mayoritas yang ada di depan ini harus gantiin kita-kita. 2032 kita udah absolut nih. Ya, yang umurnya 20-35 ini yang nerusin nanti. The story continue. Biddingnya kita sudah diterima. Ya, mudah-mudahan 2024 kita berjuang, siapa tahu bisa dapat. Nah, penerus yang ada di sini semua buat Indonesia. Kalian adalah ujung tombak bangsa Indonesia. Tapi yang penting tadi sebagai catatan hari ini bahwa collaboration, gotong royong itu penting. Bagaimana di era sekarang itu kreator itu penting dan harus bisa menjadi konten yang sangat menarik. Apakah itu off air, ya seperti eventnya, apa juga yang namanya OTT, on air itu harus menjadi konten yang menarik. Next. Saya rasa belum maghrib, masih ada maghrib. Dan tentu saya mengucapkan terima kasih. Ini juga ada bekas wagub yang bantu saya juga. Terima kasih Pak Sandi. Ya. Mudah-mudahan tetap bantu saya. Ya, mudah-mudahan tetap bantu saya juga ya. Oke. Next slide. Saya ucapin terima kasih semua. Jadi, ya. Asian Games bukan personal glory saya, tapi ini glory buat bangsa kita semua, anak muda Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat Bapak Erick Thohir. Keren sekali Pak. Semangatnya ini ya, nular ya. Mohon kesediaannya Pak untuk tetap berada di atas panggung. Kita buka sesi pertanyaan, 2 boleh ya Pak ya? Oke. Jadi kami persilakan. Yes, boleh angkat tangan yang mau nanya. Mungkin Pak Erick yang Pak Erick boleh pilih Pak. Yang mau tanya sama Pak Erick Thohir, silakan angkat tangan, nanti Pak Erick akan pilih. 1 di situ. Oke. Yang perempuan. Ada yang ngasih mic? Baik. Panitia. 1 yang udah Oke, semangat saya aja banget di samperin sana ya. Oke. Oh sudah, oke. Sebutin nama dan umur. Jadi kalau misalnya udah nggak milenial nggak boleh nanya ya Pak ya? Single atau enggak? Aduh. Ya baik, oke silahkan. Wah ini. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Madeleni Wijayanti, saya dari Universitas Trisakti. Umurnya? 19 tahun. Single nggak? Iya. Iya. Akun IG apa? Sekalian promosi ya. Silakan Mbak. Saya mau bertanya, sebenarnya ini problem sendiri sih, kayak sebagai kaum milenial itu kan mungkin pernah merasa kayak dibully atau merasa minder atau punya potensi yang besar tetapi enggan untuk mempublish itu semua gitu. Jadi gimana dari Bapak Erick untuk membangkitkan potensi yang ada tersebut supaya bisa apa ya kayak ke-publish dan menjadi hal yang positif di masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya. Kita langsung tampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Leonov Sudibyo. Saya dari SMA 3 Setiabudi. Alumninya Pak Erick Thohir. Tepuk tangan dong buat SMA 3. Alumni. Bangga. Pertanyaan saya, apa namanya? Tadi belum dijawab single apa enggak loh? Saya single. Oh iya, single. Tapi Marianya udah kuliah. Siapa tahu mau sama Brondong. Kelihatan mature kok saya. Sebelum mau nanya, Kak Erick dapat salam dari Kepsek 3 sama Ketua IKA Teladan Pak Rahmat Gobel. Kalau bisa hari Senin menyempatkan hadir di HUT Teladan.
Oh, pesan-pesan sponsor ini ya. Pertanyaannya. Soalnya hari ini SMA 3 ulang tahun yang ke-65. Promosi. Oke, pertanyaannya gimana Pak Erick Thohir pas reaksi awal menerima mandat sebagai ketua Inasgok yang eventnya itu dilihat oleh seluruh dunia, apakah nggak merasa minder atau gimana untuk mempersiapkan segala tekanan-tekanan yang ada? Jadi mempersiapkan dirinya bagaimana Pak Erick Thohir karena dilihat oleh seluruh dunia. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Kami persilakan Pak Jadi untuk bisa dijawab. saya rasa banyak sekali yang posisinya seperti Maria. Sebenarnya punya potensi yang sangat bagus, tapi malu-malu. Oh Made, oh Madeline. Jadi seperti Madeline, saya rasa banyak sekali punya potensi bagus tapi malu-malu. Dan saya rasa eranya ini juga udah bukan era yang sangat korporasi. Ya, bagaimana sekarang tadi ini era kolaborasi. Jadi banyak juga sekarang mau tidak mau yang namanya perusahaan-perusahaan atau government atau semua ini harus integrated satu sama lainnya. Jadi kalau kita punya sesuatu yang expert itu bisa disinergikan. Itu tadi poin awalnya juga, saya tidak expert dibikin event kayak pembukaan, kita kerjasama. Kita tarik Wisnu Tama, kita tarik ADMS. Dalam membangun misalnya pemerintah membangun venue, kita tarik teman-teman yang bisa ngerti venue, bantuin. Ada Wisnu Wardana ya untuk jagain bekas perenang ya, Wisnu Wardana bekas perenang. Nah jadi kita juga minta yang sudah ngerti bagaimana itu standar internasionalnya dilibatkan. Dan saya yakin banyak sekali ekspertis-ekspertis yang ada di masyarakat yang selama ini mungkin tidak terlihat atau banyak juga yang kurang pede, harus pede. Setuju? Harus berani. Tapi yang produktif beraninya, jangan yang negatif. Insya Allah bisa ada jalan. Tadi pertanyaannya sama jawabannya juga. Saya selalu mendapatkan amanah yang tidak pernah saya pikirkan. Tetapi ketika saya mendapat amanah itu, saya akan fight habis-habisan. Saya akan berikan yang terbaik supaya sukses. Jangan pikirin masalahnya dulu. Tapi kunci yang pertama komitmen dulu. Bisa nggak kita deliver yang terbaik dari waktu kita, dari pikiran kita, dan mesti profesional dan transparan. Jangan ada ini nih ya kayaknya yang bagus bikin ini saudara gue nih. Nah ini kasih kerjaan enggak. Suksesnya Asian Games tadi. Kita ambil Indonesian best talent di masing-masing tadi pekerjaannya untuk dijadikan sebuah event tadi integrasi antara sport dan entertainment. Dan bahkan Asian Games ini sudah dideklar akan jadi proyek percontohan juga di negara Cina. Bagaimana mereka kaget-kaget ngeliat festival musik kita dan makanan kita. Yoming, ada yang suka basket nggak? Angkat tangan. Nah, Yoming kemarin datang tuh yang tinggi banget tuh. Dia menginap di Wisma Atlet. Ya. Nyari tempat tidur, tidurnya setengah mampus tuh. Ya. Tempat tidurnya udah tambah, dikasih satu tambah lagi gitu. Kakinya karena 2 stack, 2 meter 28. Tapi saya tanya kenapa mau nyobain. Ada 2 message yang saya dapat dari dia. Saya mau kasih lihat atlet-atlet bola basket saya komit stay bersama dia tinggal di Wisma Atlet.
Hasilnya apa? Tim bola basket Cina putra-putri dapat emas. Poin nomor 2, saya ingin belajar, ya. Dan Indonesia ini luar biasa. Tiap malam ada activation buat atlet. Entah kesenian, joget dangdut, barbecue night. Di tempat lain tidak ada. Makanya atletnya enjoy. Akhirnya apa? Banyak atlet-atlet yang mestinya selesai bertanding itu overstay, tambah. Kapan lagi bayar $50 kalau nginep di hotel $200, itu $50 lebih murah, dia overstay semua. Nah, ini contoh apa? Kita bisa ya kasih tunjuk bangsa lain, kita juga hebat. Ya, jangan kalah. Dan tadi poinnya, generasi muda ini penerusnya. Kalau kita absolut, ya 2032 apalagi kalau dapat absolut udah 60 lebih, ya. Terima kasih. Makasih ya. Baik, Pak, terakhir Pak, kita mau minta tolong nih karena dari teman-teman juga tadi pagi telah meluncing campaign itu layani generasi kita. Jadi kita akan menggalang dana untuk teman-teman yang mahasiswa Palu yang kemarin terkena bencana. Kemudian kita galang dana melalui kitabisa.com/mahasiswa bangkit. Mungkin kalau Pak Erik yang ngajakin semuanya buat ikutan, mungkin biar bisa lebih semangat lagi buat menyumbang, Pak. Saya ini bicaranya. Hah? Oh, langsung donasi. Ya udah, saya duluan 200 juta. Oke. Wow! Keren. Luar biasa, boleh tepuk tangan buat Pak Erik. Kami mohon kesediaan Pak, kita akan menyerahkan plakat. Foto bareng, Pak. Kita juga akan menyerahkan plakat dari panitia yang akan diserahkan oleh Arif Rashid. Ini yang ngasih plakat single nggak? Aku nggak berani nanya. Boleh suruh kenalan dulu. Diserahkan langsung oleh co-founder dari Aktivis Milenial, koordinator Aktivis Milenial tentunya, Mas Arif Rashid di sini. Boleh kita foto bersama. Dan tentunya seperti biasa kita akan selfie dengan teman-teman yang ada di belakang ya. Oh ya, pamerin dulu kaosnya. Kita foto dulu ya. Oke, baik. Iya, Pak Erik. Nah, kita foto dulu bareng-bareng. Yang di belakang angkat tangannya ya. Terima kasih, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Erick Thohir. Lumayan dapat 200 juta.